Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Baik, materi kita hari ini yaitu menceritakan dongeng. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkak emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, anak-anakku, setelah mendengarkan dongeng tadi, sekarang tulislah pesan atau nasihat yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Jadi anak-anakku menuliskan pesan atau nasihat yang bisa kita ambil pada dongeng di atas. Dan selanjutnya, tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Jadi dari dongeng tersebut, anak-anakku coba menebak kira-kira perbuatan baik apa yang dilakukan petani yang baik hati itu. Tugas selanjutnya adalah berdiskusi dengan teman kita dengan mencoba menjawab pertanyaan, mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman. Jadi kita berdiskusi dengan teman, atau kalau tidak bisa dengan teman, kita berdiskusi dengan
keluarga kita, kakak kita, ibu kita, orang bapak kita. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup? Jadi bukan hanya manusia, jadi khususnya kepada tanaman. Nah, oke. Sekarang kita berpindah dari dongeng, kita berlatih. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Jadi kita tadi sudah membaca permasalahannya atau pertanyaannya, berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti, dan kita disuruh membuat dalam bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Jadi 540 manggis ya, ditambah 590 manggis, itu hasilnya adalah 1130. Kalau ditukar 590 ditambah 540 itu sama hasilnya dengan yang di atas, yaitu 1130. Jadi 540 ditambah 590 itu sama dengan, kalau ditukar, 590 tambah 540. Nah, untuk lebih mantap pelajaran kita, maka anak-anakku silakan mengerjakan latihan soal yang ada di bukunya, halaman 50, nomor 1. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Jadi ini diselesaikan sama dengan contoh yang diberikan di atas. Jadi dibuat dalam bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Selamat bekerja, selamat belajar anakku. Jaga jarak dan tetap pakai masker.